Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih semua? Luar biasa. Udah kangen kita semua belum? Di Sudah, sebelah Kakak. kananku ada Kak Mary, aku Kak Nomi dan Kak Aam. Terus kita mau beribadah hari ini dan kita mau semangat, oke? Oke kakak. Mau memberikan yang terbaik, oke? Siap. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita naikkan pujian kita. Sama-sama kita berdoa ya, ikutin Kak Nomi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami bersyukur Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Pada pagi hari Pada ini pagi hari ini kami mau kami memulai mau memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan pimpin kami Tuhan pimpin kami supaya kami semangat, bersuka cita bersukacita untuk memuji untuk Tuhan memuji dan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan ibadah hari ini ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita mau menyanyikan satu pujian Apa tuh kakak? yang udah lama kita nggak nyanyiin. Apa tuh? Mata Tuhan melihat. Tuhan dari surga melihat kita apa yang kita perbuat Yes kakak. dimanapun kita berada. Betul? Ya, kita mau nyanyikan pujian ini yang semangat. Yuk, Kak Angel. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Yeay.
pada semangat semua. Ini lagunya berhubungan dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Jadi jangan sampai kelewatan ya adik-adik. Siap kakak. Yes, kita mau nyanyikan pujian kita yang selanjutnya lebih semangat lagi. Siap kakak. Siap semuanya? Siap kakak. Oke, yuk kita nyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yeay. Nah, tiba saatnya nih kakak-kakak, adik-adik semua kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap? Lambaikan tangannya. Nah, tiba saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita, tubuh kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan ini. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Mari sama-sama ikuti Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk pujian dan penyembahan untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. yang sudah kami naikkan. Biarlah Biarlah pujian ini pujian ini bisa menyenangkan menangkan
hati Tuhan. hati Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami mendengarkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tolong kami menjadi anak yang manis menjadi anak yang manis dan dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan juga berkati untuk kakak-kakak untuk kakak-kakak yang sudah melayani yang sudah melayani dan yang akan yang akan membagikan firman Tuhan. membagikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, menguatkan kami, memberikan kami memberikan kami sukacita, sukacita, iman yang kuat iman yang kuat kepada Tuhan. kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Kami serahkan firman Tuhan firman Tuhan pada hari ini pada hari ini hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Om Akong sudah lama sekali tidak berjumpa dengan adik-adik di dalam sekolah minggu ini, apalagi secara online. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik masih ingat cerita apa minggu lalu? Puji Tuhan, runtuhnya tembok Yeriko. Betul sekali adik-adik semua yang ada di rumah. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kelanjutan kisah cerita ini. Yaitu hari ini Om Ako akan membawakan cerita tentang seorang anak Tuhan yang melanggar perintah Tuhan. Namanya Akan. Siapa namanya? Akan. Ya, hari ini ceritanya adalah dosa Akan. Begini ceritanya. Pada saat Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyerbu kota Yeriko, Tuhan sudah memerintahkan kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati. Apa? Berhati-hati. Untuk mereka jangan sekali-sekali mengambil barang yang berharga yang ada di kota Yeriko pada saat itu. Seperti emas, perak, karena itu tidak boleh mereka ambil untuk mereka sendiri. Mereka harus ambil dan semua itu harus dibawa ke kemah suci bangsa Israel. Dan puji Tuhan, tembok Yeriko pada saat itu dapat hancur dengan mujizat Tuhan. Kemenangan yang terjadi, yang diperoleh oleh bangsa Israel, kita harus percaya bahwa itu bukan karena perbuatan orang Israel. Itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Bayangkan, mereka hanya cukup mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Hanya itu saja yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan mujizat terjadi. Pada hari yang ke-7, tembok Yeriko runtuh dan bangsa Israel dapat menaklukkan kota itu. Singkat cerita, seorang anak Tuhan yang bernama Akan ini diam-diam dia melihat ada barang berharga yang dia suka. Dia melihat jubah buatan Siniar yang begitu indah. Juga dia melihat ada emas, ada juga perak. Hati dia begitu mengingini barang-barang ini. Akhirnya si Akan ini diam-diam dia mengambil dan dibawa pulang. Dia bawa ke dalam kemahnya, lalu dia sembunyikan barang-barang berharga ini ke dalam tanah. Bayangkan adik-adik, akan sembunyikan barang-barang ini ke dalam tanah. Tapi apa yang terjadi? Selanjutnya, ketika
bangsa Israel sudah selesai menaklukkan kota Yeriko, ada satu kota lagi yang akan mereka siap-siap untuk mereka taklukkan. Tidak jauh dari kota Yeriko. Kota itu bernama kota Ai. Nah, kota ini lebih kecil dibandingkan dengan kota Yeriko. Dan sebelum bangsa Israel pergi untuk menaklukkan kota Ai tersebut, Yosua sang pemimpin panglima Israel itu menyuruh beberapa orang untuk mengintai kota Ai itu. Setelah mereka pergi, mereka melihat dan membawa pulang hasil dan melaporkannya kepada Yosua. Para pengintai tersebut berkata, "Pak Yosua, kota itu kecil. Gak usah repot-repot kita menggempur kota itu dengan seluruh pasukan Israel. Cukup 200 atau 300 orang saja. 300 pasukan sudah cukup untuk kita gempur kota Ai itu. Pasti hancur. Pasti kita dapat kalahkan kota itu." Nah, dari laporan para prajurit bangsa Israel, Yosua menyetujui. Akhirnya Yosua berangkatkan 200 sampai 300 pasukan bangsa Israel untuk menyerbu kota Ai itu. Namun apa yang terjadi? Mereka dikalahkan. Mereka dikejar. Bahkan prajurit dari bangsa Israel sampai ada yang terbunuh sebanyak 36 orang. Bayangkan betapa sedihnya bangsa Israel mendengar kejadian tersebut. Kota yang begitu kecil dapat mengalahkan bangsa Israel. Mereka tidak menyangka-nyangka bisa terjadi seperti ini. Yosua sang pemimpin bangsa Israel sangat sedih. Dan bersama dengan para tua-tua Israel mereka sujud. Mereka begitu sedih karena kekalahan yang terjadi saat itu. Mereka terus bersedih dan bertanya-tanya kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa Engkau bawa kami keluar dari Mesir? Mengapa kami harus dikalahkan oleh bangsa-bangsa itu? Apakah kami tidak akan musnah nantinya ketika bangsa-bangsa yang lain nanti mendengar? Apa yang harus kami lakukan, Tuhan?" Akhirnya Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, bangkitlah. Bangsa Israel dapat dikalahkan karena bangsa Israel tidak lagi taat akan perintahku. Aku sudah memerintahkan untuk mereka jangan sekali-sekali mengingini barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi ada salah satu umat Israel yang melanggar perintahku," kata Tuhan. Yosua bertanya, "Siapa Tuhan?" Akhirnya Tuhan memberitahu kepada Yosua siapa yang telah melanggar perintah Tuhan itu. Nah, besok pagi Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk berkumpul. Karena Tuhan sudah memberitahukan kepada Yosua siapa yang telah melanggar perintah Tuhan ini. Akhirnya tampillah seorang pemuda yang bernama Akan. Yosua bertanya, "Akan, coba ceritakan apa yang sudah kamu lakukan." Lalu dengan tertunduk malu, si Akan mengakui, "Pak Yosua, betul saya sudah berdosa kepada Tuhan. Saya sudah melanggar perintah Tuhan. Saya begitu melihat barang-barang jarahan itu. Aku melihat ada sebuah jubah buatan Siniar yang begitu indah. Ada juga emas, ada juga perak. Dan aku ambil. Aku sembunyikan ke dalam kemahku." Yosua ketika mendengar laporan dari si Akan ini,
Langsung Yosua menugaskan beberapa orang untuk pergi ke kemah Akan, untuk memeriksa apakah betul apa yang dikatakan si Akan ini. Ketika masuk ke kemah Akan dan memeriksa, ternyata betul. Barang-barang tersebut disembunyikan ke dalam tanah. Akhirnya barang-barang tersebut dibawa keluar. Yosua berkata kepada Akan, "Akan, karena ketidaktaatanmu akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghukummu." Lalu bangsa Israel mengumpulkan seluruh keluarga Akan, semua barang-barangnya, semua barang-barang miliknya Akan dikumpulkan di suatu tempat, dan bangsa Israel menghukum mati si Akan ini. Begitu sedihnya cerita ini, adik-adik di rumah. Itu bisa terjadi karena apa? Karena si Akan tidak taat perintah Tuhan. Tadi lagu sekolah minggu begitu indah. Lagu tersebut berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu juga. Karena ada yang melihat. Siapa yang melihat adik-adik? Tuhan melihat. Ya, walaupun barang-barang tersebut disembunyikan ke dalam tanah, jelas Tuhan tahu. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus menjadi anak yang taat perintah Tuhan. Dan ingat, mencuri tentu itu adalah perbuatan dosa. Tuhan tahu perbuatan kita, walaupun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Tiba saatnya kita masuk ke sesi challenge. Nah, sesi challenge-nya sama kayak minggu lalu, kita ada super kebenaran. Nah, super kebenarannya nanti tolong papa mama di rumah direkam ya. Direkam terus kirim ke Kak Omi atau Kak Mary atau Kak Bastian. Nah, Ya. sekarang ikutin Kak Nomi dan kakak-kakak semua yang rame ini di belakang. Super kebenarannya ya, pakai gerakan kita pelan-pelan dulu dari pertama. 1, 2, 3. Tuhan melihat semua yang aku lakukan. Aku mau terus melakukan yang baik. Nah, mantap. Hebat nih adik-adik. Sekali lagi ya, ikutin kita semua yang ada di ruangan ini, ikutin semua lagu ikutin lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan melihat semua yang aku lakukan. Aku mau terus melakukan yang baik. Yeay, hebat adik-adik. Semuanya pasti bisa, gampang banget. Jangan lupa direkam dan kirim via WhatsApp ke Kanomi, Kak Mary atau Kobas. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih kami sudah diingatkan bahwa Tuhan selalu melihat
dan mengetahui apa apa yang kami kerjakan. yang kami kerjakan. Biar kami Biar kami bisa selalu bisa selalu mematuhi mematuhi perintah Tuhan perintah Tuhan meski tidak ada meski tidak ada yang melihat. yang melihat. Kami sebentar Kami sebentar mau melanjutkan mau melanjutkan kegiatan kami. kegiatan kami. Tuhan yang sertai Tuhan yang sertai panjang hari ini. sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Dadah.